Ya, perkenalkan nama saya Kevin Wijaya, saya dari kelas RZ. NPM saya yaitu 2024 43570087. Jadi kali ini tugas saya yaitu ingin menjelaskan tentang program. Ya, mungkin kita langsung memasuki aja program saya. Oke. Ya, sekarang kita akan memasuki program saya. Program saya itu bernama Hotel Kevin. Jadi program saya ini bertajuk tentang bagaimana user itu memilih sebuah kelas atau sebuah waktu lama menginap dalam sebuah hotel. Nah, jadi kita akan memasuki programnya. Yang pertama, mula-mula terdapat variabel. Di sini banyak nih guys variabelnya. Yang pertama ada kamar dan nama, itu bertipe data string. Selanjutnya ada tarif dan total, itu bertipe data long integer. Nah, mungkin kalian tuh bertanya, kenapa sih saya memakai long integer? Jadi saya akan jelaskan. Jadi mungkin nih sekedar mengingatkan atau memberitahu, mungkin saya ada salah juga atau bagaimana. Jadi tadi saya sudah mencoba menggunakan integer. Jadi range di dalam Free Pascal atau Turbo Pascal itu integernya cuma sekitar segini nih. Nanti saya kasih tahu di sebelah sini. Nah, jadi mengapa saya menggunakan integer? Karena range-nya itu agar mencukupi semua pilihan di sini, guys. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki variabel lama dan tambahan lama. Ini tuh bertipe data integer juga. Selanjutnya ada variabel pilihan. Ini bertipe data char atau karakter. Selanjutnya kita memasuki prosedur hitung tarif. Nah, di dalam prosedur hitung tarif tersebut, ini terdapat banyak variabel. Yang pertama tuh ada variabel kamar, yang kedua ada variabel lama, yang ketiga tuh ada variabel tarif yang bertipe datar long integer. Nah, di dalam prosedur ini terdapat tuh banyak kelas tuh guys. Pertama ada kelas standar dan kedua ada kelas eksekutif. Jadi kelas ini termasuk tuh ke dalam variabel kamar ya. Kelas standar dulu. Di dalam kelas standar ini terdapat percabangan. Di dalam percabangan ini ada variabel lama. Jadi apabila user memasuki waktu atau lama, itu lama itu hitungannya per hari guys. Jadi misalnya user memasuki variabel lama atau ya variabel lama, misalnya 1. Jadi misalnya lama itu kurang atau sama dengan 2, maka tarif yang akan dibayarkan itu 400.000. Misalnya 1 hari, berarti 1 hari 400.000 gitu. Nah, kalau misalnya user menginput misalnya lamanya itu atau harinya itu 3 misalnya. Jadi per harinya itu user akan membayarnya tuh cuma 300.000 dikalikan 3 gitu guys. Nah, sama halnya dengan kelas eksekutif, hampir sama. Jadi misalnya user mengisi harinya 1, maka yang dibayarkan per harinya itu 1.200.000. Jika user memilih harinya lebih dari 2, jadi maka per harinya itu user tuh membayar 1 juta. Nah, selanjutnya, nah di sini nih ada else nih guys. Misalnya user tidak memilih dari 2 tersebut, maka tarif yang harus dibayarkan tuh masuknya 0. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian sini. Ini bagian menginput. Pertama, ini mungkin ya cuma sekedar
tulisan doang sih. Terus selanjutnya kita di sini user harus memasuki nama lengkap. Misalnya nama lengkapnya siapa, itu masuk ke variabel nama. Terus selanjutnya user tuh harus memilih kelas kamarnya. Terdapat 2 kelas kamar, yaitu standar dan eksekutif. Itu masuk ke variabel kamar. Selanjutnya, yang terakhir tuh user harus mengisi berapa lama user tuh menginap dalam hitungan hari. Nah, itu tuh masuknya tuh ke variabel lama yang tadi saya bilang. Nah, di sini nih gunanya untuk memvalidasi dari percabangan di atas. Jadi misalnya user tuh memilih lamanya tuh, misal waktunya itu 0 hari. Nah, maka tuh pattern itu bakal tulisnya keluar kayak gini, guys. Jadi jenis kelas atau lama waktu menginap tuh tidak valid. Jadi selain pilihan di atas tuh tidak ada. Jadi ini pilihan terakhir lah, pilihan yang salah. Nah ini. Terus kamarnya misalnya salah. Nah, pasti tulisnya keluarnya kayak gini, guys. Nah, seperti itu. Ini untuk memvalidasi aja, benar atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke perulangan. Jadi ini di sini tuh hanya sekedar tampilan aja sih, guys. Mungkin untuk sekedar outputnya aja. Misalnya halo, terus tadi namanya siapa keluar, terus kamar Anda, jenis kamarnya apa, lama menginap, lamanya tuh berapa dalam hitungan hari, terus tarif per harinya berapa, terus harga ini kelihatan tarifnya ntar, guys. Total tarifnya berapa, ini masuk ke variabel total. Nah selanjutnya, nah ini saya menambahkan pilihan menu. Pilihan menu tersebut atau cache lah bisa dibilang. Jadi ini untuk user tuh untuk memilih apakah user ingin menambah waktu menginap, apakah user akan selesai untuk mengisi semua tersebut atau sekedar itu saja. Nah, di sini saya kasih pilihan. Nah, pilihan pertama, misalnya user ingin menambahkan waktu menginap, jadi akan tulis begini, guys. Nah, ini masuknya ke variabel tambahan lama atau tambahan waktu lah. Jadi tambahan lama ini user itu harus mengisi lebih dari 0. Nah, di sini masuk ke variabel lama ditambah berapa lama waktu tambahan yang user tambahin di bagian tadi pilihan tadi. Nah, jika kurang atau sama dengan 0, maka tuh pasti akan tulis begini. Data tidak valid, tolong masukkan angka lebih dari 0. Tidak boleh angkanya tuh 0, harus lebih dari 0. Nah, jika user tuh memilih nomor 2 atau selesai. Jadi tulisannya pasti keluarnya seperti ini. Terima kasih telah menginap di Hotel Kevin. Semoga hari Anda menyenangkan. Ya, nah, jika user itu tidak memilih dari 2 pilihan tersebut, maka akan keluar seperti ini. Pattern pilihan tidak valid. Tolong pilihlah sesuai yang tertera untuk melanjutkan. Nah, seperti itu, guys. Nah, di sini nih terakhir nih ada until. Jadi, apabila user memilih pilihan kedua, maka program tersebut akan selesai. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari program saya. Sekarang kita akan memasuki sebuah bagian input dan outputnya atau terminalnya. Kita masuk, guys. Nah, selamat datang di Hotel Kevin. Tolong masukkan nama Anda. Kelas kamar. Standar saja sebagai contoh. Nah, selanjutnya, saya ini harus mengisi berapa lama saya menginap dalam hitungan hari. Semisalnya saya ingin menginap hitungan 6 hari. Ya, buat seperti ini, guys. Kalau ya, kamar Anda yaitu standar. Jadi lama menginap Anda selama 6 hari.
tarif per harinya 300.000. Total tarifnya yang harus dibayarkan itu 1.800.000. Kenapa 1.800.000? Dari ini perharinya 300.000 dikali 6 hari, jadi hasilnya 1.800.000. Nah, selanjutnya saya kasih pilihan menu untuk user. Jadi di menu tersebut ada tambahan waktu menginap, yang kedua ada selesai. Misalnya saya ingin menginap lagi, saya ketik 1 untuk menambahkan berapa hari bulan menginap. Misalnya saya mau nambah 4 hari. Nah, tadinya 6 hari di sini akan berganti menjadi 10 hari di lama menginap ini, guys. Jadi tarif per harinya tetap sama, yaitu 300.000. Tetapi 300.000-nya itu akan dikalikan dengan 10 hari, yaitu 3 juta. Apabila ingin menambah lagi, ketik 1 lagi. Sampai seterusnya. Misalnya saya mau menambah 2, jadi 12, dikali lagi. Hasilnya seperti itu. User tuh milih nomor 2. Misalnya saya milih nomor 2. Nah, akan tulis seperti ini, guys. Terima kasih telah menginap di Hotel Kevin. Semoga hari Anda menyenangkan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari program saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari penjelasan saya yang kurang dimengerti. Mohon maaf ya, Bapak atau teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.